Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Game Studio. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana caranya menentukan jumlah proton, neutron, dan juga elektron yang dimiliki oleh suatu atom ataupun suatu ion. Pada kesempatan video kali ini, kita akan mempelajari tentang yang namanya konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini sendiri merupakan suatu cara untuk mendistribusikan atau menyusun elektron-elektron yang dimiliki oleh suatu atom ke dalam kulit elektron ataupun ke dalam subkulit elektron. Jadi ada dua pembahasan, berdasarkan kulit dan berdasarkan subkulit elektron. Pembahasan pertama, kita mulai dari konfigurasi menurut kulit elektron terlebih dahulu. Konfigurasi menurut kulit elektron ini diperkenalkan oleh Niels Bohr. Karena dalam teori Niels Bohr, dia menyatakan bahwa elektron itu bergerak mengelilingi inti atom dalam tingkat energi tertentu yang disebut sebagai kulit elektron. Untuk kulit elektron itu disimbolkan dengan huruf ya. Kulit yang pertama adalah kulit K, kemudian kulit L, kulit M, N, O, P, dan seterusnya. Tergantung seberapa banyak elektron yang perlu kita distribusikan. Setiap kulit elektron ini memiliki jumlah maksimum elektronnya masing-masing. Kita tidak bisa sembarangan mendistribusikan elektron ke dalam kulit-kulit ini, karena mereka ada jumlah maksimumnya. Nah, jumlah maksimum elektron untuk setiap kulit itu mengikuti rumus seperti ini. Jumlah maksimum elektron itu sama dengan 2 dikali N pangkat 2. Apa ini N? N di sini adalah nomor kulitnya. Dia kulit yang keberapa? Sebagai contoh, misalkan kulit K. Kulit K ini adalah kulit yang pertama. Artinya, nomor kulitnya adalah nomor kulit yang 1. Berarti, jumlah maksimum elektronnya 2 dikali N pangkat 2, di mana N-nya sama dengan 1. Jadi, 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. L adalah kulit yang kedua, berarti N-nya sama dengan 2. Jadi 2 kali 2 kuadrat, maka jumlah maksimum elektronnya adalah 8. M kulit yang ketiga, berarti 2 kali 3 kuadrat, maka jumlah maksimum elektronnya adalah 18. N kulit keempat, berarti 2 kali 4 kuadrat, maka jumlah maksimum elektronnya adalah 32. O kulit yang kelima, berarti 2 kali 5 kuadrat, jumlah maksimumnya 50 elektron. P kulit yang keenam, berarti jumlah maksimum elektronnya 2 kali 6 kuadrat, sama dengan 72 elektron, dan seterusnya. Kita tinggal masukkan rumus 2 kali N pangkat 2, dengan N adalah nomor kulitnya. Setelah kita mengetahui jumlah maksimum elektron yang dimiliki oleh masing-masing kulit elektron ini, maka yang berikutnya adalah ada yang namanya elektron valensi. Elektron valensi ini sendiri adalah elektron pada kulit terluar. Elektron pada kulit terluar ini tidak boleh melebihi dari 8 elektron. Artinya elektron valensi itu maksimum banget adalah 8 elektron. Jadi jumlahnya kurang dari sama dengan 8 elektron. Kedua syarat ini harus kita penuhi dalam membuat suatu konfigurasi elektron dari suatu unsur ataupun suatu ion. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan aturan-aturan ini dalam membuat konfigurasi elektron? Kita bahas beberapa contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, saya memiliki unsur F dengan 9 elektron. Ke-9 elektron ini kita distribusikan ke dalam kulit elektron dengan memperhatikan syarat-syarat jumlah maksimum elektron dan juga jumlah elektron valensinya. Kulit K hanya mampu menampung 2 elektron. Jadi kita tidak bisa meletakkan 9 elektron pada atom F ke kulit K semuanya. Tapi hanya 2 elektron yang bisa kita tempatkan di kulit K. Tersisa 7 elektron lagi. Kulit L, dia dapat menampung maksimum 8 elektron. Karena hanya 7 elektron yang tersisa, maka kita bisa meletakkan 7 elektron pada kulit L. Kemudian kita cek. Dengan konfigurasi elektron seperti ini, berarti untuk unsur F dengan nomor atom 9, itu memiliki 2 kulit elektron. Dari sini, hanya ada 2 kulit elektron yang terisi oleh elektron. Kulit L adalah kulit terluarnya atau kulit terakhir yang terisi oleh elektron. Dengan demikian, elektron valensinya itu adalah elektron pada kulit L, yaitu sama dengan 7. Kita lanjut yang kedua. Untuk unsur
20 Ca. Kita memiliki unsur Ca dengan elektron sebanyak 20 elektron. Seperti tadi, K hanya mampu menampung 2 elektron, berarti kita letakkan 2 elektron kalsium di kulit K. Masih tersisa 18 elektron yang belum kita distribusikan. L maksimum hanya dapat menampung 8 elektron. Jadi kita tidak bisa meletakkan 18 elektron seluruhnya di kulit L, tetapi hanya mampu menampung 8 elektron saja. 10 elektron sudah kita distribusikan, kurang 10 elektron lagi. Kulit M mampu menampung 18 elektron. Artinya, seharusnya jika kita meletakkan 10 elektron pada kulit M, si M masih mampu untuk menampungnya. Tetapi, jika kita membuat konfigurasi elektron seperti ini, maka elektron valensinya adalah elektron pada kulit M, yaitu ada 10 elektron. Ingat syarat bahwa elektron valensi itu tidak boleh lebih dari 8, maksimumnya hanya 8 elektron. Ketika si unsur Ca ini memiliki 10 elektron, maka ini melanggar syaratnya. Jadi konfigurasi elektron ini salah. Kita tidak bisa meletakkan 10 elektron pada kulit M. Kita pecah. Bagaimana cara pecahnya? Lihat kulit sebelumnya. Kulit sebelumnya itu terisi 8 elektron. Elektron tersisa masih 10 elektron. Berarti kita letakkan 8 elektron di sini sesuai kulit yang sebelumnya. Kemudian tersisa 2 elektron, maka kita letakkan di kulit yang berikutnya. Kulit M maksimum 18, terisi 8 elektron tidak masalah. Nah, kulit N terisi 2 elektron juga tidak masalah, karena tidak melebihi jumlah maksimum yang mereka miliki. Nah, jika kita membuat konfigurasi seperti ini, berarti untuk unsur Ca dengan nomor atom 20 memiliki 4 kulit elektron. Kulit K, L, M, N, di mana N adalah kulit terakhir. Berarti elektron valensinya itu adalah elektron yang terletak pada kulit N, yaitu ada sebanyak 2 buah. Kita lanjut untuk unsur yang lebih besar lagi, nomor atomnya. Misalkan 37 Rb, rubidium. 37 elektron yang dimiliki oleh atom Rb kita distribusikan ke dalam kulit-kulit elektron yang ada. Kulit K sama seperti sebelumnya hanya mampu menampung 2 elektron, kulit L hanya mampu menampung 8 elektron, sudah 10 elektron yang kita distribusikan, masih kurang 27 elektron lagi. Nah, si kulit M maksimum 18 elektron, berarti bisa kita masukkan sebanyak 18 elektron di kulit M. Masih tersisa 9 elektron lagi. Sisa 9 elektron. Dari 9 elektron yang tersisa, kulit N ini maksimum bisa menampung 32 elektron. Kalau kita letakkan 9 elektron di sini, maka kulit N menjadi kulit terluarnya. Artinya elektron valensinya akan sama dengan 9. Ini tidak boleh lagi, karena melanggar syarat elektron valensi tidak boleh lebih dari 8. Maka si 9 elektron ini kita pecah ke dalam 2 kulit elektron. Nah, cara pecahnya sama seperti yang si Ca, lihat kulit sebelumnya. Kulit sebelumnya terisi 18 elektron. Tapi elektron yang tersisa hanya 9 elektron. Artinya kita tidak bisa meletakkan 18 elektron di kulit N, karena melebihi kapasitas elektron yang dimiliki oleh si rubidium. Maka kita geser lagi ke kulit sebelumnya. Kulit sebelumnya terisi 8 elektron. Dan dengan elektron sisa 9 elektron, berarti masih mungkin kalau kulit N ini kita isi sebanyak 8 elektron. Kurang 1 elektron lagi. Ketika kurang 1 elektron lagi, maka kita masukkan ke dalam kulit yang berikutnya, yaitu kulit N. Nah, dengan konfigurasi elektron yang seperti ini, berarti untuk unsur Rb dengan nomor atom 37 memiliki 5 kulit elektron yang terisi oleh elektron. Dan kulit O menjadi kulit terakhir yang terisi oleh elektron. Dengan demikian, elektron valensi yang dimiliki oleh rubidium ini itu sebanyak 1 elektron. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Misalkan nomor atomnya 83 Pi. Ya. Kita distribusikan 83 elektron ini ke dalam kulit elektron yang ada. Kulit K maksimum hanya menampung 2 elektron saja, kulit L maksimumnya 8 elektron saja, kulit N maksimumnya 18 elektron, maka kita masukkan sebanyak 18 elektron di kulit M.
Kulit N adalah kulit yang keempat, berarti jumlah maksimum elektronnya adalah 32 elektron. Jadi kita masukkan 32 elektron di kulit N. Kita hitung berapa banyak elektron yang sudah terdistribusikan. 2 tambah 8, 10, tambah 18, 28, tambah 32, 60. Masih tersisa 23 elektron lagi yang belum kita distribusikan. Kulit O adalah kulit yang kelima, maksimum menampung 50 elektron. 23 elektron tersisa, kita tidak bisa masukkan semuanya ke kulit O. Kenapa tidak bisa? Karena elektron valensinya akan sama dengan 23. Karena kalau konfigurasinya kayak seperti ini, berarti O ini jadi kulit yang terakhir. Kulit terakhir yang terisi oleh elektron. Berarti elektron valensinya adalah 23. Melanggar syarat elektron valensi tidak boleh lebih dari 8. Maka kita pecah lagi 23 elektron ini. Gimana pecahnya? Lihat kulit yang sebelumnya. Kulit sebelumnya terisi 32 elektron. Nah, ini kita tidak mungkin mengisi 30 elektron di kulit O karena melebihi kapasitas elektron yang dimiliki oleh si BI ini. Tapi kita geser lagi ke kulit yang sebelumnya. Nah, ini 18 elektron. Dengan 23 elektron yang tersisa, maka kita bisa meletakkan 18 elektron pada kulit O dan kita buka kulit P. Kulit P untuk apa? Untuk meletakkan 5 elektron yang tersisa. Jadi sudah 83 elektron kita distribusikan ke dalam kulit elektron. Dengan konfigurasi elektron yang seperti ini, berarti jumlah kulit elektron yang dimiliki oleh bismut dengan nomor atom 83 itu sebanyak 6 kulit elektron. Kulit P menjadi elektron terakhir, menjadi kulit elektron terakhir. Berarti elektron valensinya adalah elektron yang ada di kulit P, yaitu sebanyak 5 elektron. Setelah kita pelajari konfigurasi atom menurut kulit elektron, maka yang berikutnya adalah bagaimana caranya membuat konfigurasi ion, konfigurasi elektron dari suatu ion. Sebenarnya cara sama saja, kita tinggal melihat berapa jumlah elektron yang dimiliki oleh ion tersebut. Contoh, misalkan saya memiliki ion 12 Mg plus 2. 12 Mg plus 2, berapa jumlah elektronnya? Sini kan ada plus 2, berarti Mg telah melepaskan 2 elektron. Maka jumlah elektron yang dimiliki adalah 12 dikurangi 2, berarti ada 10 elektron. 10 elektron inilah yang kita distribusikan ke dalam kulit-kulit elektron, bukan yang 12 lagi, karena yang diminta adalah konfigurasi ionnya. Maka kita buat konfigurasinya, kulit K, kulit L, M, N, dan seterusnya nanti yang kalau dibutuhkan. 10 elektron, kulit K hanya mampu menampung 2 elektron, berarti ada 2 elektron di kulit K. Tersisa 8 elektron, di mana kulit L maksimum menampung 8 elektron. Berarti kita bisa meletakkan 8 elektron di kulit L. Dengan konfigurasi elektron seperti ini, maka untuk ion Mg plus 2 dengan nomor atom Mg-nya 12, maka terdapat 2 kulit yang terisi oleh elektron. Dan elektron valensinya adalah elektron pada kulit L, yaitu 8. Ini adalah konfigurasi ion untuk ion positif. Nah, bagaimana caranya untuk membuat konfigurasi ion negatif? Misalkan saya memiliki ion 15P-3. Artinya jumlah elektron yang dimiliki oleh ion ini adalah 15 plus 3 elektron, karena dia menangkap 3 elektron. Jadi jumlah elektronnya adalah 18 elektron. 18 elektron inilah yang kita distribusikan ke dalam kulit-kulit atom yang tersedia. Kulit K hanya mampu menampung 2 elektron, maka kita masukkan 2 elektron. Kulit L hanya mampu menampung 8 elektron, jadi kita letakkan 8 elektron di kulit L. Tersisa 8 elektron lagi. Nah, kulit M mampu menampung 18 elektron, maka kita letakkan 8 elektron pada kulit M. Dengan demikian, untuk ion P-3 memiliki elektron valensi sebanyak 8. Jadi seperti ini untuk menentukan konfigurasi elektron dari suatu ion positif dan suatu ion negatif. Tidak terlalu beda, kita hanya tentukan dulu berapa jumlah elektron yang dimiliki oleh ion tersebut, dan kita dibuat konfigurasi elektronnya ke dalam kulit-kulit atom. Berikutnya, kita akan bahas tentang konfigurasi elektron menurut Aufbau. Konfigurasi elektron Aufbau. Yang membedakan konfigurasi elektron Aufbau dengan konfigurasi
Niels Bohr atau konfigurasi kulit pada Hubble ini dikenal yang namanya subkulit elektron. Jadi sudah tidak menggunakan kulit elektron lagi. Di mana subkulit elektron ini disimbolkan dengan S, P, D, dan F. Nah, setiap subkulit elektron ini memiliki orbital. Apa yang dimaksud dengan orbital? Orbital ini adalah daerah kebolehjadian ditemukannya elektron. Jika aku memperkenalkan teori konfigurasi elektronnya, pada saat itu elektron sudah dikenal sebagai gelombang. Nah, ketika dikenal sebagai gelombang, maka letaknya kita tidak bisa tentukan secara pasti. Yang kita bisa tentukan hanyalah daerah kebolehjadian ditemukannya suatu elektron. Itulah yang disebut sebagai orbital. Setiap subkulit elektron ini memiliki jumlah orbital yang berbeda-beda. Untuk S, dia hanya memiliki satu orbital atau satu kotak depannya, supaya lebih mempermudah kita menyebutnya. Kemudian subkulit P memiliki 3 orbital. Ya. Ini satu orbital, P-nya punya 3 orbital, dan D memiliki 5 orbital. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk subkulit F, dia memiliki 7 orbital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap satu kotak pada orbital ini dapat menampung 2 elektron maksimum. Berarti untuk subkulit S, dia maksimum dapat menampung 2 elektron yang akan kita tuliskan sebagai pangkat. P karena memiliki 3 orbital, maka jumlah maksimum elektron yang dapat ditampungnya sebanyak 6. B memiliki 5 orbital, maka jumlah maksimum elektronnya sebanyak 10. F memiliki 7 orbital, maka jumlah maksimum elektronnya adalah 14. Bagaimana cara kita untuk membuat konfigurasi elektron menurut Hubble? Kita pelajari dulu yang namanya prinsip Hubble. Prinsip Hubble kurang lebih seperti ini. Menurut Hubble, ketika kita membuat konfigurasi elektron menurut subkulit, maka kita mulai dari subkulit yang tingkat energinya paling rendah. Nah, di kulit yang pertama atau di N sama dengan 1 itu hanya terdapat subkulit 1S. Di kulit yang kedua terdapat 2 subkulit, yaitu subkulit S dan subkulit P. Sedangkan di kulit yang ketiga terdapat 3 subkulit, yaitu subkulit 3S, 3P, dan 3T. Di kulit yang keempat terdapat 4 subkulit, yaitu 4S, 4P, 4T, dan 4F. Nah, dari 4 sampai seterusnya ini ya sama, tinggal copy aja, kipas saja. Ada 5S, 5P, 5D, 5F, ini 6S, 6P, 6D, tidak 6F lagi kalau memang jumlah elektronnya sangat banyak. Dari tingkatan energi ini ada arah panahnya. Arah panah ini menunjukkan tingkat energi yang dimiliki oleh subkulit. Kita untuk membuat konfigurasi elektron harus mengikuti arah panah ini. Jadi kita mulai dulu dari subkulit 1S, digeser ke 2S, kemudian menuju ke 2P, dari 2P menuju ke 3S, 3S menuju ke 3P. Nah, dari 3P ini kita tidak boleh langsung loncat ke 3D, tapi kita pindah dulu ke subkulit 4S. Dari subkulit 4S barulah kita menuju ke subkulit 3D, bergeser ke subkulit 4P, bergeser lagi ke subkulit 4S, subkulit 5S. Dari subkulit 5S kita baru menuju ke subkulit 4D, 5P, 6S, dari 6S menuju ke subkulit 4F, 5D, 6P, 7S, dan seterusnya. Kita ikuti arah panah tingkat energi yang dibuat oleh Hubble. Bagaimana cara kita menggunakan arah tingkat energi ini dalam membuat suatu konfigurasi elektron? Contoh, misalkan saya memiliki unsur X dengan nomor atom 15. Maka untuk membuat konfigurasi elektron, kita mulai dari yang subkulit paling rendah, yaitu 1S. 1S dia memiliki elektron maksimum adalah 2 elektron. Berarti di sini 1S pangkat 2, artinya 2 elektron ya. Pangkat ini menunjukkan jumlah elektronnya. Setelah dari 1S bergerak menuju ke subkulit 2S. S juga berarti maksimumnya pangkat 2 juga. Setelah dari 2S barulah kita bergeser ke subkulit 2P. Di 2P pangkat 6.
Dari 2P bergeser ke subunit 3S. Pangkat 2. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Sudah ada 12 elektron yang kita distribusikan dari 15 elektron yang dimiliki oleh si unsur X ini. Artinya masih ada 3 elektron yang belum kita distribusikan. Setelah dari 3S, berarti kita lihat arah panahnya menuju ke 3P. Maka 3P. Karena hanya 3 elektron yang tersisa, maka 3P ini pangkatnya 3. Kemudian kita lanjutkan, misalkan ada unsur dengan nomor atom 39, ya, misalkan 39Y. Nah, maka kita buat sama seperti yang sebelumnya, mulai dari 10 campuran rendah dulu. Jadi dari 1S2, kemudian bergeser ke arah 2S pangkat 2, dari 2S pangkat 2 kita lihat arah panahnya menuju ke 2P, P masuk 6, atau 2P pangkat 6, dari 2P kita menuju ke 3S pangkat 2, dari 3S maka kita bergeser ke 3P pangkat 6. Dari 3P pangkat 6, jangan langsung ke 3D, tapi lihat arah panahnya menuju ke 4S dulu. Berarti kita isi yang 4S2 dulu. Sudah 10, 20 elektron, masih 19 elektron lagi. Dari 4S baru kita bergeser ke 3D. Dia maksimum 10 elektron, kita buat 10 elektron saja. Kurang 9 elektron lagi ya, 10, 20, 30, kurang 9 elektron, dari 3D menuju ke 4P. 4P pangkat 6, dari 4P kita bergeser ke 5S pangkat 2. Kurang 1 elektron lagi, nah dari 5S kita bergesernya ke 4. Di sini adalah 4P pangkat 1. Ini konfigurasi elektron menurut Rockwell. Dalam konfigurasi elektron subkulit itu ada yang namanya larangan Pauli. Menurut si Pauli ini tidak boleh ada elektron dengan arah yang sama. Nah, ini kaitannya dengan cara mengisi orbital elektron yang dimiliki oleh masing-masing subkulit. Misalkan saya memiliki subkulit 3S pangkat 2. S hanya memiliki satu orbital ini terisi oleh 2 elektron. Larangan Pauli itu melarang kita untuk mengisi elektron pada orbital ini dengan arah yang sama. Nah, atas ini nggak boleh. Atau juga kita ngisinya arah ke bawah dan arah ke bawah. Nah, ini juga salah. Nah, tidak boleh ada elektron dengan arah yang sama. Maka yang benar adalah kita buat arahnya berlawanan, satu ke atas dan satu ke bawah. Kemudian setelah ada larangan Pauli, ada prinsip ketiga dalam pengisian orbital, yaitu ada yang namanya kaidah Hund. Menurut kaidah Hund, dalam mengisi orbital elektron itu kita harus isi dulu masing-masing kotak dengan satu elektron, baru kita penuhin. Maksudnya gini, misalkan saya memiliki 4P4, subkulit 4P4. P ini memiliki 3 orbital, 1, 2, 3. Nah, pengisian elektron ke dalam orbital ini tidak boleh 1, 2, 3, 4. Nah, ini nggak boleh. Tapi kita isi dulu ke setiap kotak yang tersedia. Ada 3 kotak, maka kita isi dulu 1, 2, 3. Karena ada 4 elektron, kurang 1 elektron lagi, barulah kita kembali ke kotak yang pertama. Sini. Tuh. Contoh lagi untuk memperjelas, misalkan saya punya 3D 7. Nah, pengisiannya, ini kan D itu punya 5 orbital ya, 5 kotak. Ada 7 elektron, kita tidak boleh mengisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nggak boleh. Tapi kita isi dulu masing-masing kotak dengan 1 elektron. Ini ada 5 elektron, berarti kita isi dulu 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 2 elektron lagi, maka kita kembali ke orbital yang pertama, berarti 6, 7. Inilah cara untuk membuat atau mengisi
diagram orbital dengan elektron menurut asas larangan Pauli dan juga kaidah Hund. Lalu bagaimana caranya untuk membuat konfigurasi ion menurut aturan Aufbau ini? Saya tampilkan kembali diagram tingkat energi untuk konfigurasi Aufbau. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang konfigurasi ion menurut Aufbau, kita berkenalan dulu bahwa dalam sistem periodik menurut konfigurasi Aufbau itu terbagi menjadi 3 blok. Yang pertama blok S. Apa yang maksud tentang blok S? Blok S ini adalah unsur-unsur yang akhiran konfigurasi elektron itu ada di subkulit S. Konfigurasi elektronnya ada di subkulit S. Ketika akhiran konfigurasi elektronnya ada di subkulit S, jika dia membentuk ion positif, kalau membentuk ion positif itu berarti dia melepaskan elektron. Nah, maka elektron yang dilepaskan adalah elektron pada subkulit S. Contoh, saya memiliki unsur Ca dengan elektron sebanyak 20. Maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 menuju ke 3s2, dari 3s2 kita menuju ke 3p6, 18 dari 3p berarti kita bergeser ke 4s2 dulu sesuai arah panah elektronnya, arah panah tingkat energi. Ketika si unsur Ca ini mau membentuk ion positif plus 2, maka elektron yang dilepaskan adalah elektron pada subkulit S yang terakhir. Nah, ini konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit S, yang menandakan bahwa Ca adalah unsur yang ada di dalam blok S. Nah, ketika dia mau membentuk ion positif, maka elektron yang ada di subkulit S inilah yang dilepaskan atau yang dibuang. Nah, dia melepaskan 2 elektron pada subkulit S, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Atau contoh yang kedua, misalkan saya memiliki atom 11 4. Jadi konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Akhiran konfigurasi elektronnya ada di subkulit S, maka dia terdapat di blok S. Ketika Na ini mau membentuk ion Na+, artinya dia melepaskan 1 elektron, maka elektron pada subkulit S inilah yang dilepaskan sebanyak 1 elektron. Nah, dia mau membentuk ion Na+, maka konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Ini untuk blok S. Lalu yang kedua adalah blok SP. Blok SP. Blok SP ini menandakan bahwa dia adalah atom-atom yang akhiran konfigurasi elektronnya itu di subkulit P. Di subkulit P. Ketika atom-atom yang ada di blok SP mau membentuk ion positif, jika membentuk ion positif, maka elektron pada subkulit P terlebih dahulu yang dilepaskan. Subkulit P dilepaskan terlebih dahulu. Baru jika kurang, maka elektron pada subkulit S. Meskipun kecenderungan atom-atom pada blok SP adalah menangkap elektron, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa si atom pada blok SP ini dia membentuk ion positif. Contoh, misalkan saya memiliki unsur 50 SN. Kita buat konfigurasi elektronnya
Berarti dimulai dari 1s2, bergeser ke 2s2, ke 2p6, kemudian ke 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 4s pangkat 2, dari 4s pangkat 2 kita bergeser ke 3d pangkat 10, dari 3d pangkat 10 baru bergeser ke 4p pangkat 6, dari 4p pangkat 6 menuju ke 5s pangkat 2, sudah berapa nih? 10, 20, 30, 38, masih kurang 12 elektron lagi. Dari 5s pangkat 2, maka bergeser ke 4d10, 4d10 berarti kurang 2 elektron lagi ya, kurang 2 elektron lagi, berarti kita bergeser ke 5p2. Oke, kita hitung ulang 10, 20, 30, 36, 38, 48, 50. Oke. Nah, ini adalah konfigurasi elektron dari Sn. Ketika dia mau membentuk ion, misalkan Sn plus 4, artinya dia melepaskan 4 elektron. Maka elektron yang dibuang itu adalah elektron yang di P-nya dulu. Elektron yang di P dibuang dulu. Ini cuma ada 2, karena dia mau ngelepasin 4. Barulah kita bergeser ke subkulit S-nya. Dia lepaskan 2 elektron juga. Sehingga konfigurasi elektron akhirnya itu menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, S-nya sudah hilang, maka tinggal 4d10, 5p-nya juga sudah hilang. Jadi, dalam membentuk konfigurasi elektron dari suatu ion menggunakan aturan Upload, kita buat dulu yang kondisi dasarnya atau kondisi atom netralnya. Baru kita tentukan apakah dia ada di blok S atau blok SP. Maka aturannya mengikuti jika di S dia harus melepaskan elektron yang ada di subkulit S. Kalau di blok SP maka yang elektron yang dilepaskan adalah elektron pada subkulit P terlebih dahulu, baru menuju ke subkulit S yang dilepaskan. Kemudian ada blok yang terakhir. Ketiga adalah blok SD. Blok SD ini adalah atom-atom yang akhiran konfigurasi elektronnya ada di subkulit D. Akhiran konfigurasi elektron berakhir pada subkulit D. Nah, jika unsur-unsur pada blok SD ini mau membentuk ion positif, jika membentuk ion positif, maka elektron pada subkulit S terlebih dahulu yang dilepaskan. Pada subkulit S yang dilepaskan terlebih dahulu. Baru jika kurang, elektron pada subkulit D dilepaskan. Contohnya, misalkan ada unsur 30 Zn. Kita buat konfigurasi elektronnya 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 10, 20, 30. Nah, ketika unsur Zn ini mau membentuk ion positif, misalkan Zn plus 2, maka elektron yang dilepaskan itu adalah elektron pada subkulit S-nya dulu. Subkulit S, ini kan akhirnya di D nih, akhirnya di subkulit D, maka subkulit S sebelum si subkulit D yang terakhir, itulah yang dilepaskan terlebih dahulu elektronnya. Ini yang dilepaskan. Sehingga elektron konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, S-nya sudah dilepaskan, berarti tinggal 3D10. Contoh yang kedua, misalkan saya memiliki 25 Mn. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, berarti 3D5. Ketika Mn ini mau membentuk ion plus 4, misalkan, tetap yang kita buang adalah elektron pada subkulit S dulu.
Ini kan dia elektron subkulit A dan subkulit D. Berarti kan dia ada di blok S D. Elektron yang dibuang adalah yang di S dulu. Kita buang 2 elektronnya. Karena mau ngebuang 4 elektron, maka elektron pada kulit D kita lepaskan juga sebanyak 2 elektron. Kita baru 2 ya, kurang 2 lagi yang mau dilepasin. Maka konfigurasi elektron ionnya menjadi 1s2, 2s2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 4s pangkat 2 nya sudah kita lepaskan, tinggal 3d sudah dilepaskan 2 elektron juga, mungkin menjadi 3d 43. Seperti ini cara untuk membuat konfigurasi elektron dari suatu ion menurut aturan Hubble. Mengisi diagram orbitalnya tetap sama dengan sebelumnya, dengan atomnya ya, yaitu untuk mengisi berdasarkan kaidah Hund dan juga larangan Pauli. Berikutnya kita lanjutkan, yaitu tentang penyimpangan orbital pada subkulit D. Subkulit D itu memiliki 5 orbital. Subkulit D memiliki 5 orbital atau 5 kotak. Nah, di orbital pada subkulit D, ini berlaku aturan setengah penuh atau terisi penuh. Ini kondisi stabil dari orbital pada subkulit D itu lebih stabil ketika kondisinya setengah penuh, artinya dia terisi 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, ya, masing-masing satu kotak terisi oleh 1 elektron. Atau dia terisi penuh. Artinya seluruh kotaknya itu terisi penuh oleh elektron. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Kondisi ini membuat orbital pada subkulit D lebih stabil. Nah, karena lebih stabil, maka ada beberapa konfigurasi elektron yang harus kita sesuaikan agar si subkulit D mendapatkan kondisi setengah penuh atau terisi penuh, yaitu pada konfigurasi S2D4 dan S2D9 ini harus kita ubah. Harus kita ubah menjadi S1D5 agar si orbital pada subkulit D-nya terisi setengah penuh, dan yang ini harus kita ubah menjadi S1D10. Hanya 2 ini saja, S2D4 dan S2D9, yang perlu kita ganti menjadi S1D5 dan S1D10. Contohnya seperti berikut. Konfigurasi elektron pada unsur dengan nomor atom 24 jika mengikuti tingkat energi dari Hubble, maka kita awali dari 1s2, kemudian 2s2, 2p6, kemudian pindah ke 3s2. Dari 3s2 kita beralih ke 3p6, 4s2 sudah 10, 20 elektron, sisanya baru beralih ke 3d4. Nah, konfigurasi elektron 4s2, 3d4 ini tidak stabil untuk orbital pada subkulit D, sehingga konfigurasi elektron dari atom X dengan nomor atom 24 ini harus kita ubah menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Yang berikutnya pada unsur Y dengan nomor atom 29. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Konfigurasi elektron seperti ini kurang stabil untuk orbital di subkulit D, maka harus kita ubah menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, dan 3d10. Konfigurasi elektron ini lebih stabil untuk unsur ini. Sama halnya dengan konfigurasi elektron yang di unsur X, yang lebih stabil adalah pada posisi 4s1, 3d5. Jadi hanya khusus untuk konfigurasi yang akhirannya S2D4 ataupun S2D9. Kita lanjutkan pembahasan mengenai konfigurasi elektron, yaitu konfigurasi elektron singkat. Konfigurasi elektron singkat sesuai namanya, berarti kita melakukan versi singkat, membuat versi singkat dari suatu konfigurasi elektron. Nah, bagaimana cara menyingkat konfigurasi elektron tersebut? Nah, untuk membuat konfigurasi singkat, kita menggunakan konfigurasi elektron dari unsur gas mulia. Nah,
konfigurasi elektron dari unsur-unsur gas mulia. Gas mulia ini merupakan unsur-unsur yang terdapat pada golongan 8. Kenapa gas mulia yang digunakan? Ya, karena gas mulia ini adalah kelompok atau golongan unsur yang sangat stabil. Artinya stabil, elektron valensi mereka sudah maksimum, yaitu 8. Walaupun helium, dia hanya memiliki 2 elektron ya, artinya elektron valensinya hanya 2. Namun yang terisi oleh elektron hanya satu kulit, yaitu kulit K, di mana kulit K itu hanya mampu menampung 2 elektron saja. Artinya si kulit K pada konfigurasi elektron helium itu sudah terisi penuh. Nah, sedangkan unsur-unsur lainnya seperti misalkan neon, kemudian argon, kemudian Kr, kemudian Xe, dan yang terakhir ada Rn, ini memiliki elektron valensi 8. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, elektron valensi itu maksimum banget adalah 8, nggak boleh lebih dari 8. Neon memiliki nomor atom 10, argon 18, Kr 36, Xe 54, dan Rn 86. Artinya, helium memiliki 2 elektron, neon 10 elektron, argon 18 elektron, dan seterusnya. Nah, kita tinggal menggunakan gas mulia yang paling mendekati konfigurasi elektron dari si unsur yang akan kita buat konfigurasi elektron singkatnya. Contoh, misalkan kita mau membuat konfigurasi elektron dari natrium dengan nomor atom 11. Konfigurasi elektron aslinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, kita tinggal cari mana nih unsur gas mulia yang paling mendekati natrium dengan 11 elektron. Oh, ternyata Ne, dia memiliki 10 elektron. Berarti kita ambil 10 elektron pada konfigurasi elektron si natrium, berarti dari sini ya, 2, 4, 6, berarti ini ada 10 elektron. Nah, 10 elektron ini kita singkat menjadi Ne. Baru kita lanjutkan dengan 3s1. Contoh berikutnya, misalkan kita mau membuat konfigurasi elektron dari 20 Ca. Konfigurasi elektron normalnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ya. Kita cari mana gas mulia yang nomor atomnya paling mendekati. Oh, Ar 18. Berarti kita ambil 18 elektron dari konfigurasi elektron si Ca. Berarti sampai sini ya, ini 18. Nah, kita ganti dengan simbol Ar. Baru kita lanjutkan ke konfigurasi berikutnya, 4s2. Contoh lain lagi, misalkan kita mau membuat konfigurasi elektron dari 35X ya. X ini bukan simbol sebenarnya. Nah, konfigurasi elektronnya berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 10, 20, 3d10, 4p5. Kita cari mana gas mulia yang mendekati X dengan nomor atom 35. Jangan ambil yang 36. Kenapa? Karena kalau 36 kelebihan. Dia elektronnya cuma ada 35, makanya kita ambil 36 ya kan. Elektron di X-nya tidak mencukupi gitu. Berarti kita ambil yang mana? Yang Ar 18. Berarti kita ambil lagi 18 elektron, berarti sampai sini ya. Sampai sini 18 elektron, kita ganti dengan simbol Ar, baru kita lanjutkan 4s2, 3d10, 4p5. Nah, seperti itu cara untuk menyingkat konfigurasi elektron dari suatu atom. Cukup sekian pembahasan video pada kesempatan kali ini. Jika ada yang belum dimengerti, bisa diulang videonya, ditonton lagi dari awal, dipelajari dari awal, atau silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.